sudah sekitar 11 juta holder. Ini akan luar biasa ketika nanti rilis. Ketika rilis, kita nggak usah muluk-muluk nilai Salesforce ini sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan kita target kita 1 bulan aja. Jadi Bapak bergabung dengan modal 2.000 perak, dikasihlah 100 koin. Ketika koin itu bernilai 1 dolar, berarti Bapak Ibu dapat 1.620. Hari ini harga dolar US itu 16.200. Mudah-mudahan ketika nanti rilis itu, nilai Salesforce itu bernilai 1 dolar per koin. Kita dikasih per bulan itu 100 koin. Nah, target kita 82 hari ke depan, kumpulkan koin-koin itu sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Kenapa? Sekarang itu gereja bikin dompet, wallet yang belum kenal nanti masih berbaca kali gedenya gimana seperti cara baik. Jadi kita bikin sebanyak-banyaknya. Ketika nanti rilis di akhir atau 80 hari kemudian kita dapat misalnya Bapak dapat 1.000 dompet. 1.000 dompet berarti Bapak dapat 100.000 koin. Coba Bapak bayangkan, kalau itu 1 dolar aja, Bapak dan 1.000 dompet itu dapat udah 1 hitungannya, sekitar 1,5 M. Ini bukan khayalan. Kita sudah membuktikan di CTC pertama. Polanya sama, nilai koinnya sama. Cuma ini lebih dipermudah. Bapak daftar di sini nggak usah takut identitasnya dipakai tinggal segala. Karena kita mendaftar address di wallet itu nggak pakai identitas apapun. Nggak ada identitas apapun, nama atau KTP itu nggak ada. Jadi saat ini juga ini sebenarnya ada segi positif negatif. Sekarang banyak orang cuci uang di kripto, Pak. Kenapa? Di kripto ini nggak bisa di OJK nggak bisa jangkau, Pak. Nggak bisa orang ini karena memang kita nggak ada identitas di situ, tapi transaksi transparan. Kenapa transparan? Beda dengan bank konvensional. Bapak di bank konvensional hari ini masukkan 2 miliar, 2 jam berikut kemudian Bapak tarik, uangnya nggak ada, Pak. Dijanjikan besok lagi. Tapi di kripto, Pak, Bapak masukkan hari ini, jam itu Bapak tarik, Bapak kali, kalau bisa. Dan kripto ini regulasinya sedang digodam oleh pemerintah supaya memang sekarang sudah ada dirjen khusus yang memang menangani tentang kriptokurrensi. Jadi akan ada undang-undang tahun berapa salah 28 atau 2025 ini tentang kriptokurrensi. Dan termasuk biasa karena kripto itu masuk ke Indonesia itu 200 triliun, Pak. Itu yang jadi pemerintah ya intinya pasti pajak sekarang pasti kena pajak, Pak, yang 1% dan 2% itu pajak. Jadi itu saya katakan bahwa intinya proyek inilah proyek kita pengumpulan koin. Bapak akan dibagi koin secara gratis, tapi jangan kena fee. Fee itu 2.000 perak per kotak. Karena nanti kalau nggak kita uraikan fee, katanya gratis, itu kena 2.000 bukan. Tapi itu dia, Pak. Bapak kasih 2.000, terus Bapak dikasih koin 100. Ketika nanti bernilai 1 dolar, Bapak dapat 1.400.000, kira-kira mau nggak? Mau, Bapak ya? Mau ya? Ini real, Pak. Itu artinya bahwa kita berada di nanti di 80 hari lagi bahwa kita bernilai 1 dolar dan kita semua bisa kumpulkan dolar semampunya, Pak. Nggak ada pembatasan. Karena ini nggak pakai identitas, nggak pakai KTP. Di CTC sebelumnya kita terbatas, Pak, karena kita pakai KTP umur harus minimal 18 tahun, maksimal 70 tahun. Kalau yang sekarang anak kecil yang udah bisa bikin wallet, bikin cek, bisa dompet, bikin itu bisa. Yang bisa pegang HP, bisa bikin wallet, bisa registrasi, bisa. Nggak ada batas umur. Anak kecil, nggak usah orang tua, bisa semua. Makanya kepada bapak-bapak
bikin satu komunitas, satu konsorsium, Pak. Jadi kita ada namanya challenge dari developersannya, Pak. Yang mudah-mudahan challenge ini bisa kita angkat bareng. Buat kita tiap grup, tiap leader kita banyak-banyakan tim, banyak-banyakan yang dikumpulkan. Karena ini konsep di bawah pimpinan Ustadz Fadli ini, mudah-mudahan Lampung ini bisa kita gaungkan biar kita bisa mengalahkan provinsi-provinsi lain atau leader-leader lain. Dan memang kita juga sudah luar biasa mereka untuk menegaskan ini, karena mereka akan pertolongan seperti di CTC yang pertama. Ini terulang dari CTC yang plus yang kedua ini yang sudah tahu di CTC pertama mereka tidak meninggalkan peluang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari nanti teknisnya mungkin Adin Kau akan jelaskan